Bayangkan seorang pemimpin besar yang dulu dielu-elukan rakyat, kini duduk sendirian di rumah tahanan. Tubuhnya melemah, matanya kosong menatap masa lalu yang mulai redup. Ia bukan kalah karena perang, tapi karena permainan halus kekuasaan global. Itulah akhir dari Soekarno, sang proklamator yang dijatuhkan bukan hanya oleh bangsanya sendiri, tapi juga oleh tangan-tangan asing yang tak terlihat. Sebelum kita masuk ke kisah yang hampir tak pernah dibahas di buku pelajaran, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita sejarah yang membuka mata, bukan yang diajarkan, tapi yang disembunyikan. Babak awal tragedi, 1 Oktober 1965. Langit Jakarta masih berembun. Di kejauhan, suara azan subuh bersahutan dari menara-menara masjid yang tersebar di ibu kota. Tak ada yang menduga bahwa pagi itu, 1 Oktober 1965, akan menjadi awal dari salah satu babak gelap dalam sejarah bangsa. Sekitar pukul 3 dini hari, sekelompok pasukan berseragam Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden, bergerak dalam senyap menuju rumah para jenderal Angkatan Darat. Gerakan ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung Syamsuri, seorang komandan batalion yang selama ini dikenal loyal kepada Presiden Soekarno. Operasi mereka disebut sebagai Gerakan 30 September, sebuah aksi yang, menurut pernyataan resminya, bertujuan menyelamatkan Presiden dari Dewan Jenderal, sebuah kelompok misterius yang disebut-sebut tengah merencanakan kudeta terhadap Soekarno. Namun yang terjadi jauh dari kata penyelamatan. 6 jenderal diculik dari rumah mereka dan dibawa ke Lubang Buaya, sebuah lokasi terpencil di pinggiran Halim Perdana Kusuma. Di tempat inilah mereka disiksa dan dibunuh dengan cara brutal. Mayat-mayat mereka baru ditemukan beberapa hari kemudian di sebuah sumur tua. Berita penculikan itu menyebar cepat. Jakarta, yang sehari sebelumnya masih sibuk dengan hiruk-pikuk kehidupan, tiba-tiba diliputi ketakutan dan kabar simpang siur. Siapa sebenarnya dalang di balik gerakan ini? Apakah benar Dewan Jenderal hendak menggulingkan presiden? Ataukah ini justru operasi lain yang disusupkan oleh kekuatan yang lebih besar? Presiden Soekarno pada pagi itu sedang berada di Istana Bogor. Ia segera menerima laporan tentang peristiwa tersebut. Dalam catatan Brigjen Sabur dan Kolonel Mawisalan, 2 orang dekatnya di Cakrabirawa, Soekarno terlihat tenang namun penuh kewaspadaan. Ia menolak terburu-buru menyalahkan pihak tertentu. Baginya, ada sesuatu yang janggal dalam peristiwa itu. Gerakan ini memakai nama penyelamatan presiden, namun justru menimbulkan kekacauan yang bisa membahayakan posisinya sendiri. Soekarno kemudian memutuskan untuk menuju pangkalan udara Halim Perdana Kusuma, tempat di mana beberapa pelaku gerakan berada. Ia hendak mencari penjelasan langsung. Namun di saat bersamaan, pihak Angkatan Darat di bawah komando Mayor Jenderal Soeharto mulai mengambil alih situasi. Dengan cepat, Soeharto menguasai markas RRI dan telekomunikasi, mengumumkan bahwa gerakan kontrarevolusioner telah terjadi dan akan ditumpas habis. Dalam hitungan jam, narasi resmi mulai terbentuk. PKI adalah dalang, Soekarno tidak mampu mengendalikan keadaan, dan Angkatan Daratlah penyelamat negara. Hari itu, suasana Jakarta berubah drastis. Pasukan bersenjata berpatroli di jalan-jalan. Kantor pemerintahan dijaga ketat, dan setiap orang mulai saling mencurigai. Di berbagai kota, kabar pembunuhan para jenderal menjadi pemicu kemarahan dan kebencian terhadap kelompok yang dikaitkan dengan PKI. Indonesia yang beberapa bulan sebelumnya masih berapi-api dengan semangat revolusi dan proyek Nasakom, Persatuan Nasionalis, Agama, dan Komunis, tiba-tiba runtuh dalam gelombang ketakutan dan kekerasan. Bagi Soekarno, inilah saat paling genting dalam hidupnya. Ia berdiri di antara 2 kekuatan besar yang saling menekan. Militer, terutama Angkatan Darat, yang menuntut tindakan keras terhadap PKI dan siap mengambil alih kekuasaan jika Soekarno dianggap lemah. Loyalis Soekarno, termasuk sebagian anggota Cakrabirawa dan unsur kiri, yang meyakini bahwa G30S bukan murni gerakan PKI, melainkan skenario politik yang dipelintir untuk menjatuhkan sang presiden. Situasi itu menempatkan Soekarno dalam posisi yang mustahil. Jika ia menolak menuduh PKI, ia dianggap melindungi komunis. Jika ia menuruti tuntutan militer, ia mengkhianati prinsip Nasakom yang selama ini ia perjuangkan. Dalam kebimbangan itu, kekuasaan perlahan bergeser dari tangannya tanpa ia sadari. Di tengah kabut politik yang makin tebal, satu hal menjadi jelas, Soekarno sedang dikepung dari segala arah, oleh kekuatan bersenjata di dalam negeri yang haus kekuasaan, oleh opini publik yang telah digiring, dan oleh kepentingan asing yang menunggu saat yang tepat untuk menyingkirkannya.
Tragedi 1 Oktober bukan hanya soal pembunuhan para jenderal. Ia adalah titik balik di mana arah sejarah bangsa mulai dikendalikan oleh mereka yang tahu cara menggunakan ketakutan sebagai alat politik. Narasi tunggal yang dibangun cepat, PKI dalam G30S. Keesokan harinya setelah para jenderal ditemukan tewas, Indonesia seakan terbangun dalam mimpi buruk. Media, radio, dan pamflet yang beredar di jalan-jalan semua menyiarkan hal yang sama. PKI pengkhianat bangsa. Tak ada waktu untuk bertanya, apalagi menyelidiki. Dalam tempo kurang dari 24 jam, sebuah tragedi kompleks dengan banyak tanda tanya telah diringkas menjadi satu kalimat sederhana dan sangat efektif. G30S adalah pemberontakan PKI. Narasi ini tidak lahir secara alami. Ia dibentuk, dirancang, dan disebarkan secara sistematis oleh Angkatan Darat di bawah komando Mayor Jenderal Soeharto. Begitu ia mengambil alih komando pasukan pada pagi 1 Oktober, Soeharto bukan hanya mengendalikan kekuatan militer, tapi juga informasi publik. Ia menempatkan tentara di kantor berita, menguasai Radio Republik Indonesia, dan memblokir akses komunikasi Soekarno serta para pejabat sipil yang masih setia padanya. Pada malam hari, RRI menyiarkan siaran resmi. Gerakan 30 September adalah usaha perebutan kekuasaan oleh PKI. Pernyataan itu menjadi template berita di seluruh Indonesia. Media cetak seperti Angkatan Bersenjata, Berita Yuda, hingga seluruh Indonesia kemudian memperkuat narasi yang sama. Dalam beberapa hari, propaganda visual mulai bermunculan, gambar jenderal yang disiksa, perempuan lekra menari-nari di sekitar sumur, dan slogan-slogan yang menggiring emosi publik. Semuanya diarahkan untuk menciptakan musuh bersama, PKI dan seluruh simpatisannya. Soeharto dan tim propaganda militernya paham satu hal penting. Kekacauan hanya bisa dikendalikan dengan kepastian, walau kepastian itu palsu. Di tengah ketakutan rakyat, mereka memberi jawaban mudah untuk peristiwa yang sulit. Narasi ini disusun bukan berdasarkan bukti, tapi kebutuhan politik. Bukti lapangan sebenarnya masih kabur. Tidak ada dokumen resmi PKI yang menyebut rencana penculikan jenderal. DN Aidit, ketua CCPKI, baru tiba di Halim setelah gerakan terjadi. Beberapa pelaku utama G30S justru berasal dari lingkungan militer, bukan sipil. Namun fakta-fakta ini tidak penting bagi mereka yang ingin segera menutup perdebatan. Tujuan utamanya bukan mencari kebenaran, melainkan mengamankan legitimasi tindakan militer. Begitu PKI dinyatakan sebagai dalang, Soeharto mendapat dasar moral dan politik untuk menumpas musuh negara. Dalam waktu singkat, ratusan ribu orang ditangkap dan gelombang pembunuhan massal mulai menyebar di berbagai daerah. Sementara di balik layar, dunia barat, khususnya Amerika Serikat, mengikuti perkembangan itu dengan lega. Sejak awal 1960-an, CIA telah menandai Indonesia sebagai negara yang berpotensi jatuh ke tangan komunis. Laporan-laporan internal mereka menggambarkan Soekarno sebagai tokoh nasionalis radikal yang terlalu bersahabat dengan Beijing dan Moskow. Dalam pandangan Washington, kejatuhan Indonesia ke blok kiri akan menjadi mimpi buruk geopolitik setelah Vietnam. Karena itu, mereka menyiapkan strategi pengendalian tanpa invasi. Dokumen-dokumen CIA yang kemudian dideklasifikasi menunjukkan bahwa lembaga tersebut secara aktif. 1. Mengirim laporan intelijen tentang struktur PKI dan jaringan kadernya kepada Angkatan Darat. 2. Menyediakan dukungan logistik dan komunikasi bagi kelompok anti-komunis. 3. Menyalurkan dana rahasia untuk operasi propaganda melalui jalur diplomatik dan lembaga bantuan. Setelah G30S meletus, mereka tidak perlu melakukan apapun secara langsung. Situasi di lapangan berjalan sesuai harapan mereka. Militer Indonesia mengambil alih kekuasaan, PKI dihancurkan, dan Soekarno terpojok. Sejarawan Bradley Simpson mencatat bahwa Washington menyambut pembersihan politik ini dengan rasa puas yang nyaris sinis. Dalam arsip Departemen Luar Negeri AS tahun 1966, seorang pejabat menulis, Indonesia telah berubah dari masalah besar menjadi harapan baru di Asia Tenggara. Artinya jelas, bagi Amerika, tragedi nasional Indonesia adalah kemenangan geopolitik. Narasi PKI dalam G30S kemudian diresmikan melalui berbagai medium, film, buku pelajaran, hingga kurikulum sekolah. Setiap tahun pada 30 September, anak-anak Indonesia dipaksa menonton film pengkhianatan G30S PKI. Film yang dibuat dengan arahan langsung dari pemerintah Orde Baru dan didukung oleh intelijen militer. Di layar, adegan sadis dan manipulatif ditampilkan berulang-ulang, membentuk memori kolektif bangsa selama puluhan tahun. Tidak ada ruang untuk bertanya, tidak ada versi lain yang boleh beredar.
Narasi tunggal itu berhasil bukan hanya karena kekuatan senjata, tapi karena pengulangan yang sistematis dan terencana. Peristiwa 1 Oktober 1965 mungkin dimulai dengan darah, tetapi kekuasaan Soeharto dibangun dengan cerita, sebuah narasi tunggal yang dipaksakan kepada bangsa selama 3 dasawarsa. Dan di balik narasi itu, bayang-bayang Washington ikut menulis naskahnya. Bagi CIA dan sekutunya, Indonesia akhirnya kembali ke jalur yang benar. Bagi rakyat Indonesia, itu adalah awal dari panjang represi, pembantaian, dan kebohongan sejarah yang baru pulih puluhan tahun kemudian. Operasi Senyap, strategi menjatuhkan sang proklamator. Kejatuhan Soekarno bukanlah peristiwa yang terjadi dalam semalam. Ia adalah hasil dari sebuah operasi senyap yang dirancang dengan cermat, dijalankan oleh kekuatan intelijen global yang memahami bahwa menggulingkan pemimpin karismatik seperti Soekarno tidak bisa dilakukan dengan senjata, tetapi dengan informasi, persepsi, dan tekanan sistematis. 1. Pengintaian jangka panjang. Soekarno dalam radar CIA. Sejak awal 1960-an, Washington menempatkan Indonesia di garis depan kepentingan geopolitiknya. Negara ini memiliki populasi terbesar di Asia Tenggara, posisi strategis di jalur perdagangan dunia, dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Lebih dari itu, Indonesia dipimpin oleh seorang tokoh yang sulit dikendalikan, Soekarno, nasionalis radikal yang berani menantang Barat di tengah memanasnya Perang Dingin. Laporan intelijen CIA yang kini telah dideklasifikasi menunjukkan bahwa sejak 1958 mereka telah mengawasi langkah-langkah Soekarno. Kebijakan ekonomi yang menasionalisasi aset-aset Barat, pidato-pidato anti-imperialisme di forum dunia, kedekatannya dengan Tiongkok dan Uni Soviet, upayanya menyatukan kekuatan nasionalis, Islam, dan komunis dalam gagasan Nasakom. Dalam pandangan Washington, semua itu adalah sinyal bahaya. Bagi mereka, Soekarno adalah Fidel Castro Asia, dan Indonesia berpotensi menjadi Kuba kedua yang bisa mengancam pengaruh Barat di kawasan. Karena itu, sejak 1963, CIA mulai membangun jaringan pengaruh di Indonesia, menyusup melalui kedutaan besar, jurnalis asing, dan lembaga bantuan ekonomi seperti USAID yang sering berfungsi ganda sebagai saluran intelijen. 2. Setelah G30S, dari pengawasan ke aksi langsung. Ketika G30S meletus, CIA melihatnya sebagai kesempatan emas yang selama ini mereka tunggu. Dalam waktu singkat, Badan Intelijen Amerika mengubah pendekatan dari sekadar memantau menjadi mengintervensi secara aktif. 3 strategi utama diterapkan dengan presisi. 1. Propaganda anti-Soekarno. CIA bekerja melalui jaringan media Barat, Time, Life, The New York Times, dan The Washington Post, yang secara serentak menurunkan laporan-laporan tentang kegagalan ekonomi dan keterlibatan Soekarno dengan komunisme. Siaran Radio Voice of America, VOA, dan Radio Australia juga memainkan peran penting dengan membingkai berita-berita dari Indonesia secara selektif, memperkuat citra bahwa Soekarno telah kehilangan kendali atas negara. Di dalam negeri, propaganda ini diperkuat oleh media militer seperti Angkatan Bersenjata dan Berita Yuda. CIA mendukung distribusi konten anti-Soekarno dengan dana dan sumber daya komunikasi. Dalam catatan Deklasifikasi Foreign Relations of the United States 1964-1968, disebutkan bahwa Amerika Serikat secara aktif mendukung penyebaran informasi yang dapat mempercepat pergeseran kekuasaan di Jakarta. 2. Bantuan kepada Angkatan Darat. CIA tahu bahwa kekuatan sesungguhnya di Indonesia bukan berada di tangan partai, melainkan militer. Karena itu, mereka menempatkan taruhan pada Angkatan Darat, khususnya pada perwira-perwira yang anti-komunis dan melihat Soeharto sebagai figur yang bisa diandalkan. Bantuan diberikan dalam bentuk peralatan komunikasi dan logistik melalui jalur diplomatik rahasia, dukungan intelijen tentang jaringan dan struktur PKI yang mereka kumpulkan sejak 1950-an, daftar nama kader-kader PKI yang diserahkan kepada militer untuk ditindak. Dokumen CIA tahun 1966 yang dikutip oleh sejarawan Jeffrey Robinson menyebutkan bahwa daftar itu digunakan oleh pasukan darat dan milisi sipil dalam aksi pembersihan. Ribuan orang ditangkap, disiksa, dan dibunuh dengan panduan data yang disediakan oleh intelijen Amerika. 3. Isolasi ekonomi dan politik. Langkah berikutnya adalah melemahkan Soekarno secara perlahan. Amerika menghentikan bantuan ekonomi dan proyek-proyek pembangunan yang sebelumnya dijanjikan. Pinjaman luar negeri ditahan, ekspor minyak dibatasi, dan jalur diplomatik internasional Indonesia mulai ditutup. Dalam pertemuan Dewan Keamanan Nasional AS,
Menteri Luar Negeri Dean Rusk dan penasihat keamanan MC George Bundy bahkan menyetujui strategi membiarkan ekonomi Indonesia runtuh agar dukungan terhadap Soekarno menurun drastis. Ketika rakyat mulai merasakan krisis ekonomi, inflasi melambung, dan kebutuhan pokok langka, Soekarno pun diserang dengan narasi baru, pemimpin yang gagal menyejahterakan rakyat. Krisis ini bukan kebetulan, tetapi hasil dari tekanan sistematis yang diciptakan agar Soeharto tampil sebagai penyelamat stabilitas. 3. Operasi geopolitik yang terukur. Buku TCS Greatest Hits karya Mark Zaire dan riset Burley Simpson dalam Economist with Guns menyingkap bahwa keterlibatan CIA dalam kejatuhan Soekarno bukan teori konspirasi, tetapi operasi geopolitik yang terencana dan terukur. Tujuannya sederhana, memastikan Indonesia keluar dari orbit kiri dan kembali ke dalam blok barat. Bradley Simpson bahkan mencatat bahwa kebijakan ekonomi Orde Baru yang muncul setelah 1966, deregulasi, pembukaan investasi asing, dan masuknya konsultan ekonomi dari Harvard dan Bank Dunia, merupakan hasil langsung dari strategi AS pasca G30S. Dengan kata lain, jatuhnya Soekarno bukan akhir dari operasi, tetapi awal dari proyek baru, menjadikan Indonesia sebagai model ekonomi kapitalis yang tunduk pada pasar global. 4. Kudeta tanpa invasi. Yang paling mencengangkan dari operasi ini adalah kesempurnaannya dalam kesenyapan. Tidak ada tank Amerika di jalan Jakarta, tidak ada marinir yang mendarat di pelabuhan Tanjung Priok. Namun dalam waktu kurang dari 2 tahun, kepemimpinan Soekarno yang dibangun selama 2 dekade runtuh, digantikan oleh rezim yang lebih ramah pada Washington. CIA telah membuktikan bahwa untuk menggulingkan seorang presiden, kadang tak perlu peluru. Cukup dengan propaganda, tekanan ekonomi, dan persekutuan dengan orang dalam. Super Semar, puncak kudeta yang tak pernah dinyatakan. Tekanan terhadap Soekarno mencapai puncaknya pada awal Maret 1966. Situasi di Jakarta sudah seperti bara dalam sekam, demonstrasi besar-besaran mahasiswa menggema di jalanan dengan tuntutan bubarkan PKI dan turunkan harga. Di sisi lain, Angkatan Darat di bawah Soeharto bergerak membentuk opini publik bahwa Soekarno telah gagal menjaga stabilitas nasional. Puncak drama terjadi pada 11 Maret 1966 di Istana Bogor. 3 jenderal, Brigjen M. Jusuf, Brigjen Amir Mahmud, dan Brigjen Basuki Rahmat datang menemui Presiden Soekarno yang kala itu dalam kondisi tertekan setelah sidang kabinet mendadak ricuh karena munculnya pasukan tak dikenal di sekitar istana. Mereka membawa secarik surat yang kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Isi surat itu, jika dibaca secara administratif, tampak sederhana, memberi kewenangan kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, guna menjamin keamanan dan ketertiban serta melaksanakan ajaran pemimpin besar revolusi. Namun secara politis, surat itu menjadi tiket emas bagi Soeharto untuk mengambil alih kendali negara. Tak ada satupun saksi dari pihak sipil yang benar-benar mengetahui bagaimana Super Semar diserahkan dan dalam kondisi seperti apa Soekarno menandatanganinya. Ada yang meyakini ia menandatanganinya di bawah tekanan psikologis. Ada pula yang menduga dokumen itu telah disiapkan jauh sebelumnya. Naskah asli Super Semar sendiri hingga kini tak pernah ditemukan, hanya salinan yang beredar, sebuah kejanggalan dalam sejarah administratif negara sebesar Indonesia. Keesokan harinya, Soeharto langsung menggunakan surat itu untuk membubarkan PKI dan menangkap para loyalis Soekarno, termasuk tokoh-tokoh seperti Subandrio dan Hairul Saleh. Dalam hitungan hari, fungsi eksekutif Soekarno lumpuh sepenuhnya. Dari pembantu yang seharusnya menjaga stabilitas, Soeharto berubah menjadi pengendali tunggal negara. Sejarawan Benedict Anderson pernah menyebut peristiwa ini sebagai kudeta yang paling elegan dalam sejarah modern, tanpa tembakan, tanpa perang saudara, namun hasilnya lebih permanen dari revolusi manapun. Tahun berikutnya, pada Maret 1967, Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara mencabut mandat Soekarno sebagai presiden dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat pengganti. Sang proklamator, yang dahulu menggetarkan dunia dengan pidato Ganyam Malaysia dan Konferensi Asia Afrika, kini terkurung di Wisma Yaso, hidup dalam pengawasan ketat, menulis catatan-catatan pribadi yang kelak menjadi potret terakhir dari seorang pemimpin yang ditumbangkan tanpa perlawanan. Disinilah bab terakhir kekuasaan Soekarno ditutup, bukan oleh letusan senjata, melainkan oleh tinta pena dan strategi yang disusun dengan kesabaran intelijen, militer, dan kekuatan asing yang berkepentingan. Super Semar bukan hanya surat perintah, ia adalah simbol bagaimana revolusi bisa dibunuh dengan cara paling halus. Senja yang sunyi, Soekarno dan bayang-bayang kekuasaan asing.
Tahun-tahun terakhir kehidupan Soekarno adalah masa sepi yang berisi luka dan penantian. Setelah dipaksa menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto, ia hidup dalam pengawasan ketat di Wisma Yaso, Jakarta, sebuah kediaman yang dulu ramai oleh tamu negara, kini sunyi seperti penjara tanpa jeruji. Di sana, sang proklamator menghabiskan hari-harinya dalam kesendirian, ditemani segelintir keluarga dan perawat yang diperbolehkan mendekat. Tubuhnya mulai rapuh, terserang penyakit ginjal dan komplikasi yang membuatnya sering terbaring lemah. Namun di balik tubuh yang menua, bara dalam dirinya tak pernah padam. Ia masih menulis, masih berbicara dengan semangat kepada siapapun yang mau mendengar, meski hanya kepada tembok dan kenangan. Dalam beberapa catatan pribadinya, Soekarno sering melontarkan kalimat getir, "Mereka tidak menjatuhkan aku, mereka menjatuhkan Indonesia." Soekarno tahu kekalahannya bukan hanya akibat intrik politik domestik atau manuver Soeharto, tapi juga karena arus besar geopolitik dunia yang tak menghendaki Indonesia berdiri di atas kaki sendiri. Dalam logika Perang Dingin, dunia terbagi dua, blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin Uni Soviet. Soekarno memilih jalan ketiga, gerakan non-blok, sebuah upaya menegakkan kemandirian bangsa-bangsa yang baru merdeka. Tapi pilihan itu justru membuatnya menjadi musuh dalam diam bagi Washington. Bagi Amerika, Soekarno terlalu berbahaya. Ia menasionalisasi perusahaan asing, menentang neokolonialisme, mendekat ke Beijing dan Moskow, serta berani mengangkat isu imperialisme barat di forum internasional. CIA mencatatnya sebagai pemimpin dunia ketiga yang paling berpengaruh setelah Nasser dan Nehru, sekaligus yang paling sulit dikendalikan. Maka, ketika Soeharto tampil sebagai sosok militer yang rasional, anti-komunis, dan pro-barat, semua kepentingan global menemukan poros barunya di Jakarta. Tahun-tahun akhir Soekarno pun menjadi babak yang paling sunyi dalam hidupnya. Ia tidak lagi diberi ruang bicara, bahkan haknya untuk berobat pun dibatasi. Banyak sejarawan percaya, negara sengaja membiarkannya melemah perlahan, agar suaranya benar-benar padam sebelum tubuhnya mati. Tak ada upacara kebesaran, tak ada penghormatan dari pemerintahan baru saat ia wafat pada 21 Juni 1970. Namun sejarah tidak bisa dipenjarakan seperti tubuhnya. Di balik segala kontroversi dan kelemahan manusiawinya, Soekarno tetap menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi asing, seorang pemimpin yang mencoba menegakkan martabat bangsa di tengah badai politik global. Senja hidupnya memang sunyi, tapi gema ide dan keberaniannya menolak tunduk pada kekuasaan asing masih terdengar hingga kini, mengingatkan bahwa kemerdekaan sejati bukanlah hadiah, melainkan tekad yang harus terus dijaga dari generasi ke generasi. Pelajaran dari kejatuhan sang proklamator. Kisah kejatuhan Soekarno bukan hanya tentang politik, tapi juga tentang rapuhnya kedaulatan di tengah pusaran kepentingan asing. CIA mungkin telah memainkan peran penting, tapi yang lebih menyedihkan adalah bagaimana bangsa ini, yang dulu bersatu merebut kemerdekaan, akhirnya terpecah karena rasa takut dan propaganda. G30S bukan sekadar tragedi berdarah. Ia adalah panggung besar di mana kekuasaan, ideologi, dan pengkhianatan saling bertarung. Dan di tengah semuanya, nama Soekarno menjadi simbol peringatan bahwa kemerdekaan politik tanpa kemandirian berpikir hanyalah ilusi. Kini, puluhan tahun setelah Soekarno wafat, bayangan intervensi asing masih membayang. Kisah G30S dan kejatuhan sang proklamator mengingatkan kita bahwa kedaulatan bukan sekadar slogan, melainkan kesadaran kolektif untuk tidak lagi membiarkan kekuatan luar menentukan arah bangsa ini. Sejarah telah berbicara, bangsa yang lupa pada asal dan waspada pada tipu daya akan selalu menjadi korban permainan geopolitik yang sama, hanya dengan wajah yang berbeda. Jika kamu ingin lebih banyak konten sejarah yang menyingkap sisi tersembunyi Indonesia, kisah yang tidak diajarkan di sekolah, klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan video ini. Karena melawan lupa adalah bentuk tertinggi dari mencintai negeri ini.